menjadi latar belakang pada penelitian ini ialah bahwa tak bisa kita pungkiri bahwa bumi sebagai tempat hunian bagi umat manusia. Namun telah menjadi sunatullah bahwa para penghuninya ini terbelah ke dalam berbagai suku, ras, bahasa, profesi, kultur, serta agama. Maka dengan demikian sebagai sebuah fenomena kemajemukan tak bisa kita hindari. Keberagaman berlangsung dalam berbagai ruang kehidupan, termasuk dalam kehidupan keagamaan. Jadi pluralitas bukan hanya terjadi dalam ruang lingkup keluarga besar seperti masyarakat negara, tetapi juga dalam lingkup keluarga kecil seperti rumah tangga. Boleh jadi juga individu-individu dalam satu rumah tangga itu menganut agama yang tentunya berbeda-beda. Akhirnya setiap orang senantiasa berada dalam dunia kemajemukan. Ah, Kemudian untuk menghadapi dunia yang makin plural, ya yang dibutuhkan bukan bagaimana kita menjauhkan diri dari kenyataan pluralitas tersebut, melainkan bagaimana cara dan mekanisme yang bisa kita ambil dalam menyikapi hal tersebut. Ah, Kemudian Al-Quran juga mengakui adanya keberagaman jenis komponen dalam masyarakat yang memiliki jalan-jalan hidup yang berbeda, termasuk dalam soal agama. Nah, di mana Islam mengajarkan kita bahwa pentingnya sebuah kerukunan dan sebuah toleransi untuk menolak kekerasan dan diskriminasi. Kemudian juga terhadap agama-agama yang terutama Yahudi dan Nasrani, Islam tak menafikan semua konsep-konsep ajaran Yahudi dan Nasrani. Bahkan Islam mengakui eksistensi agama-agama tersebut. Di mana juga Islam menyatakan bahwa kebenaran wahyu dalam berbagai agama itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kami turunkan kepadamu kitab dengan membawa kebenaran untuk menggenapi kebenaran kitab yang ada sebelumnya dan sebagai penyaksi atas semuanya. Jadi sambil menentang keras segala bentuk kemusyrikan, di mana Islam ini tetap menekankan kepada umat Islam untuk menjaga perasaan orang-orang musyrik. Jadi orang Islam ini memiliki sikap respect terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Bukan saja suatu penting untuk masyarakat yang menjemuk, tapi juga menjadi sebuah bagian dari ajaran agama Islam sendiri. Kemudian tercatat juga dalam sejarah Nabi, di mana Nabi pernah mendapat sebuah ancaman hingga ia eksodus ke Madinah. Ia hijrah dari Mekah ke Madinah dan kemudian kembali lagi ke Mekah, yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai Fatul Makkah. Kemudian peristiwa ini seharusnya memberikan kesan yang kuat bagi umat Islam, yang di mana Nabi merupakan tauladan bagi kita sekalian untuk mengenai etika penghargaan dan toleransi, baik pada wilayah praksis maupun konseptual. Di mana juga Nabi tak menuntut truth claim atas nama dirinya. Ia juga mengambil sikap yang agree in disagreement. Dia juga tidak memaksa Islam untuk diterima oleh orang lain, sebagaimana Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Taugut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kuat yang tidak akan putus. Jadi intinya di sini Nabi mengakui keberadaan agama-agama lain, yang dimana ia tumbuh dan berkembang di Arab pada saat itu, dan menghargai hak-hak pengikutnya. Jadi walhasil dasar-dasar untuk hidup bersama dalam konteks masyarakat yang plural secara religius keagamaan kuat berakar pada landasan normatif dan historis. Dengan demikian, jika ada penyebab utamanya itu bukan karena inti ajaran Islam itu sendiri yang tidak bersifat toleran, akan tetapi ditentukan oleh kondisi, oleh situasi historis, ekonomis, politis yang mengitari komunitas Muslim di berbagai kawasan tersebut. Kemudian dengan beberapa pemikiran di atas, ingin ditegaskan bahwa kemajukan agama adalah sebuah realitas yang di dalamnya tak boleh dibiarkan adanya sikap-sikap atau praktik-praktik diskriminatif dari satu umat ke umat lain, baik itu satu kelompok ke kelompok lain maupun sekte dan ke sekte lain.
Adapun yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan hari ini ialah di mana Islam mengakui eksistensi agama-agama yang ada, kemudian menerima beberapa prinsip dalam ajarannya. Ini tidak berarti bahwa semua agama itu adalah sama, sebab setiap agama itu tentunya memiliki sebuah ciri khas, keunikan, serta karakteristik yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian agama juga apa tak satu membatalkan agama yang lain karena setiap agama itu lahir dari konteks historis dan tantangan sendiri. Walaupun begitu, semua agama terutama yang berada dalam rumpun tradisi Abrahamik di mana mengarah pada tujuan yang sama, yaitu yakni kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Dengan kita memperhatikan kesamaan tujuan ini, maka perbedaan esoterik agama-agama mestinya tak perlu kita risaukan. Jadi kesamaan tujuan ini dapat menyebabkan Islam di samping itu melakukan afirmasi terhadap prinsip-prinsip ajaran agama sebelumnya, sekaligus memberikan pengakuan teologis akan keselamatan para pengikut agama lain. Kemudian eh, dalam interaksi sosial, Islam tidak mendiskriminasikan seseorang lantaran agamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9, di mana ayat tersebut dipahami bahwa Al-Quran itu tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin hubungan kerjasama, apalagi mengambil sikap yang tidak bersahabat. Karena Al-Quran tidak melarang seorang Muslim untuk berbuat baik, bahkan memberikan sebagian hartanya kepada siapapun. Selama mereka tidak memerangi kaum muslimin dengan motivasi keagamaan, mengusir kaum muslimin dari negeri mereka, ini artinya Islam tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin interaksi sosial. Kemudian hanya saja uraian mengenai interaksi sosial dengan ahli kitab perlu kita bahas tersendiri karena terdapat beberapa ketentuan khusus yang berkaitan dengan mereka yang oleh Al-Quran tidak diperlakukan terhadap umat lain. Jadi setidaknya ada dua masalah pokok yang dikaji selama ini oleh fuqaha, di mana ketika kita berbicara mengenai Alkitab. Adapun masalah yang pertama ialah terkait tentang masalah Alkitab. Kemudian yang kedua ialah pada perkawinan dengan ahli kitab. Dan interaksi yang ketiga adalah terkait tentang salam. Ah, untuk interaksi sosial yang pertama ialah terkait tentang makanan ahli kitab. Nah, mengenai makanan ahli kitab, sepertinya telah disebutkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5, di mana menurut riwayat Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan to'am, makanan, adalah sembelihan. Jadi bukan sebuah makanan yang kita pahami secara umum, akan tetapi makanan-makanan lainnya yang tidak diperselisihkan kehalalannya. Demikianlah pendapat para mayoritas mufassir. Pembahasan mengenai to'am ahli kitab dibatasi pada sembelihan mereka. Mengingat masalah inilah yang disorot para ulama, bukan makanan secara umum. Jadi meskipun secara eksplisit Al-Quran menghalalkan memakan makanan sembelihan ahli kitab, tetapi pemahaman ulama terhadap ayat tersebut itu berbeda-beda. Sehingga mereka pun berbeda pendapat tentang sembelihan ahli kitab tersebut. Kemudian terdapat sebuah perdebatan antara ulama mengenai boleh tidaknya sembelihan Alkitab tersebut. Ah, Adapun pendapat ulama yang yang mengharamkan tentang sembelihan Alkitab, di antara ulama yang mengharamkan sembelihan Alkitab ialah Abu Al-A'la Al-Maududi. Ya, di mana menurutnya sembelihan ahli kitab ini tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Karena itu, orang Islam yang hidup di barat haram memakan daging dan sembelihan ahli kitab. Haram pula bagi umat Islam yang mengimpor dan memperjualbelikan daging dan ahli kitab itu. Karena mereka tidak menjaga cara penyembelihan yang aman menurut dengan syariat Islam. Kemudian mereka tidak merasa jijik memakan bangkai, darah, dan daging babi, dan mereka juga tidak
menyebut lafaz Allah dalam proses penyembelihan tersebut. Jadi keterangan Maududi ini di atas menunjukkan setidaknya ada tiga alasan yang menyebabkan sembilan ahli kitab dewasa ini sehingga haram dimakan oleh umat Islam, yaitu tadi dalam proses penyembelihannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ahli kitab tidak jijik memakan bangkai dari dan daging babi sehingga tidak dikhawatirkan daging yang berasal dari mereka itu bercampur daging babi atau bangkai, dan kemudian mereka tidak menyebut lafaz Allah ya pada proses penyembelihan tersebut. Kemudian adapun ulama yang menghalalkan secara mutlak, sebagaimana ulama berpendapat bahwa sembelihan ahli kitab halal bagi umat Islam secara mutlak. Pendapat seperti ini antara lain yang diperangi oleh Imam An-Nawawi, di mana beliau mengatakan bahwa sembelihan ahli kitab itu halal menurut zahir Al-Quran yang mulia. Apakah mereka menyebut nama Allah atasnya atau tidak? Jadi seperti Imam Al-Nawawi ini memahami perintah menyebut nama Allah pada saat menyembelih binatang hanyalah anjuran dan bukan sebuah kewajiban. Dengan perkataan lain, penyebutan nama Allah bukan syarat sahnya penyembelihan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak menjadikan basmalah sebagai syarat sahnya penyembelihan. Jadi pendapat yang lebih tegas lagi yang dimana dikemukakan oleh Syekh Mahmud Saltut sebagaimana yang berbunyi sesungguhnya makanan yang diimpor dari negeri-negeri ahli kitab halal selama kita belum membuktikan bahwa makanan tersebut dari zat yang diharamkan. Seperti yang dimana tadi diutarakan oleh ulama yang mengharamkan itu yang tentang daging babi dan tidak menyebutkan lafaz Allah. Kemudian adapun pendapat yang membolehkan makanan ahli kitab dengan syarat-syarat tertentu. Ah, semen, di mana apa? Sementara itu terdapat pula pandangan yang memperbolehkan sembilan ahli kitab dengan syarat-syarat tertentu, di mana pendapat demikian ini yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Majid Salim. Di mana beliau mengatakan bahwa sesungguhnya makanan yang diimpor dari negeri-negeri ahli kitab bakal selama tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah atasnya. Sembelihan itu bukan sembelihan secara Islami, seperti mencekik atau memukul. Dan faktor yang lebih penting lagi ialah selama ia tidak diketahui bahwa hal tersebut berasal dari babi, bangkai, atau utan darah. Jadi mengenai sembelihan ahli kitab untuk perayaan atau untuk diperuntukkan kepada apa tempat ibadah mereka gereja, kemudian Imam Malik menyatakan bahwa hal itu termasuk dalam kategori binatang yang disembeli atas nama Allah selain Allah. Meski demikian, hal itu tidak sampai kepada tingkat haram, karena yang dimaksud dengan sembelih atas nama selain Allah dalam kaitannya dengan ahli kitab ialah binatang yang disembelih sebagai persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian di sini penulis dari buku ahli kitab makna dan cakupannya eh, guru kita Prof. Muhammad Ghalib sependapat dengan yang menghalalkan sembelihan ahli kitab dengan tanda kutip syarat-syarat dengan syarat-syarat tertentu. Seperti pendapat ketiga di atas. Karena meskipun sembelihan ahli kitab itu dihalalkan bagi umat Islam, akan tetapi tidak secara otomatis semua sembelihan mereka itu boleh kita makan. Jadi ya, dalam hal ini masih diperlukan syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana syarat yang berlaku bagi umat Islam, seperti cara penyembelihan binatang yang tidak boleh kita cekik atau memukul. Kemudian adapun pendapat ulama tentang sembelihan selain pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Dalam masalah ini, mayoritas ulama mengharamkan sembelihan di luar pemeluk agama Yahudi dan Nasrani karena mereka dikategorikan dalam kelompok musyrik. Jadi meskipun demikian, ada pula ulama yang menghalalkannya seperti Abu Saur dan Qatadah yang menghalalkan sembelihan kaum Majusi. Pendapat ini didasarkan oleh pada hadis Rasulullah yang dimana memerintahkan memperlakukan kaum Majusi seperti ahli kitab. Mereka membayar uziah seperti ahli kitab.
Pendapat Abu Syaur dan kata dai tersebut cukup beralasan mengingat hadis Rasulullah SAW secara umum memerintahkan memperlakukan kaum Majusi itu seperti ahli kitab. Dengan demikian dapat dipahami perlakuan terhadap mereka mencakup semua perlakuan terhadap ahli kitab. Adapun contoh interaksi sosial lain ialah terkait tentang perkawinan perkawinan dengan ahli kitab. Lembaga perkawinan merupakan basis untuk membina rumah tangga karena Islam mensyariatkan perkawinan untuk melanjutkan keturunan secara sah dan mencegah sebuah perzinahan. Uraian ini secara khusus membahas terkait tentang perkawinan dengan ahli kitab, di mana para ulama sangat beragam dalam menginterpretasikan perkawinan dengan ahli kitab, meskipun secara eksplisit Al-Quran menghalalkannya. Jadi lebih khusus lagi, uraian tersebut membicarakan perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab dan tidak membicarakan perkawinan perempuan Muslimah dengan laki-laki ahli kitab. Hal ini disebabkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5 yang menjadi alasan pembahasan yang dimana mengisyaratkan larangan mengawinkan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim termasuk ahli kitab. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab. Kemudian adapun pendapat ulama tentang perkawinan dengan ahli kitab yang dimana ulama ini mengharamkan atas interaksi tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh Al-Tabarsi di mana beliau memahami makna Quran Surah Al-Maidah ayat 5 eh, untuk menunjuk kepada perempuan ahli kitab yang telah memeluk agama Islam. Atas dasar pemahaman demikian, ia berpendapat bahwa mengadakan akad nikah dengan ahli kitab hukumnya terlarang secara permanen. Karena pandangan ini didasarkan oleh firman Allah, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik dari orang yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Kemudian Tabarsy memasukkan ahli kitab dalam kategori musyrik. Jadi sehingga yang dibolehkan dinikahi adalah mereka yang telah memeluk Islam. Jadi pendapat ini sejalan dengan pendapat sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Umar yang secara tegas melarang perkawinan seorang pria uh, Muslim dengan wanita ahli kitab dengan alasan mereka adalah sebuah orang-orang yang musyrik. Ia mengatakan saya telah mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seorang wanita yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang dari hamba Allah. Jadi argumentasi yang dipergunakan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 ini yang melarang lelaki Muslim menikahi wanita musyrik. Kemudian pendapat yang mengharamkan perkawinan dengan wanita ahli kitab secara mutlak demikian tampak terlalu ketat sehingga kurang sejalan dengan tuntunan Al-Quran. Dalam hal ini Muhammad Quraisy Shihab juga mengatakan bahwa dapat memahami pendapat tersebut dengan memperhatikan latar belakang sahabat mulia. Itu. Di mana ia dikenal sangat hati-hati serta amat gandrung meniru Nabi dalam segala sikap dan tindakannya. Kehati-hatian dan kegandrungannya itulah yang menjadikan begitu ketat dalam pendapat di atas tadi. Di mana ketetatan yang tidak sejalan dengan kemudahan yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi pendapat tersebut itu sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang di apa yang di yang dibuatkan pada tanggal 1 Juni 1980 yang menyatakan bahwa perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya. Kemudian yang kedua ialah seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita yang bukan muslim.
Jadi tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab, terdapat beberapa perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya itu lebih besar daripada maslahatnya. Jadi Majelis Ulama Indonesia ini memfatwakan perkawinan tersebut itu hukumnya haram. Jadi kemudian adapun pendapat ulama yang memperbolehkan. Di mana pendapat mayoritas ulama, mulai dari sahabat, tabi'in, ulama-ulama yang masa awal dan kontemporer, di mana beliau ini mengatakan bahwa kawin dengan wanita ahli kitab itu hukumnya boleh berdasarkan pada firman Allah di atas tadi. Jadi ia mempertegas pendapat di atas seperti yang dikemukakan oleh Tabatabai, yang dimana beliau menyatakan bahwa larangan mengkawini laki-laki dan perempuan musyrik dalam Surah Al-Baqarah ayat 221, yang dimana ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan dari kalangan penyembah berhala dan tidak termasuk ahli kitab, karena kawin dengan wanita ahli kitab itu tidak dilarang. Kemudian ada pun yang dikemukakan oleh Syekh Mahmud Saltut, yang dimana menjelaskan hikmah dibolehnya mengawini perempuan kitabiah sebagai berikut. Sesungguhnya pendapat yang membolehkan kawin dengan perempuan kitabiah didasarkan atas kaidah syariah yang normal, yakni bahwa laki-laki itu memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri serta memiliki wewengan dan pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak. Jadi seorang suami muslim berkewajiban untuk mendidik sesuai dengan tanggung jawab kepimpinannya, termasuk pada anak-anaknya dan keluarga dengan akhlak Islami. Dan laki-laki muslim juga dibolehkan untuk mengingini perempuan kitabiah supaya perkawinan itu membawa misi kasih sayang dan keharmonisan sehingga akan terkikis dari hati istrinya ketidaksenangannya terhadap Islam. Dan dia juga akan menerima perlakuan yang baik dari suaminya yang muslim. Dan dia juga sendiri adalah kitabiah yang berbeda agamanya dari suaminya. Dia akan mengenal keindahan Islam itu seperti apa dan keutamaannya seperti apa yang langsung secara praktis, sehingga dia akan mendapatkan dampak pengakuan baik itu sendiri dengan ketenangan dan kebebasan beragama dan hak-haknya secara sempurna lagi tidak kurang sebagai istri. Dari kontroversi sekitar perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab, pendapat yang membolehkan itu lebih sesuai dengan pesan Al-Quran seperti yang telah dikemukakan. Jadi mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab, pada dasarnya bisa memahami kalau ditunjukkan kepada umat Islam yang masih rendah pengetahuan dan pengalamannya terkait tentang ilmu agama. Tetapi mestinya tidak ditutup sama sekali karena secara eksplisit Al-Quran terus terang bahwa diperbolehkan. Artinya secara kasuistik boleh dibuka jika seorang laki-laki Muslim itu tidak dikhawatirkan terpengaruh kepada agama istrinya dan dapat menjaga keturunannya. Di samping itu, meskipun perkawinan dengan Al-Quran itu tetap dibuka, kekhawatiran akan terjadinya konversi agama sangat kecil. Kemungkinannya terjadi secara besar-besaran. Sebab kalau hal demikian dikhawatirkan terjadi, maka ulama yang memperbolehkan pun akan berbalik mengharamkannya. Kemudian ada pun pendapat ulama tentang perkawinan dengan selain pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Di mana pendapat yang mengharamkan jumhur ulama mengatakan bahwa kaum Majusi tidak termasuk dalam kelompok ahli kitab. Karena itu, perempuan mereka tidak boleh dikawini. Mereka diperlakukan sama dengan perempuan-perempuan musyrik. Alasannya ialah karena perempuan non-muslimah yang boleh dikawini laki-laki muslim terbatas pada komunitas Yahudi dan Nasrani. Adapun pendapat yang memperbolehkannya seperti Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa seorang laki-laki muslim boleh kawin dengan perempuan sahabiah dengan alasan bahwa kaum sabiun itu termasuk ahli kitab. Jadi pendapat yang lebih liberal sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Rashid Ridha yang menguraikan secara panjang tentang ahli kitab dan tafsirnya ketika menjawab pertanyaan dari
orang Indonesia tentang hukum meyakini wanita-wanita penyembah berhala secara semacam orang-orang Cina, di mana beliau setelah merinci dan menilai secara panjang lebar riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh para sahabat dan tabi'in, kemudian diperkuat lagi dengan kaidah-kaidah usul dan kebahasaan, serta menyimak dan menimbang pendapat para ulama-ulama sebelumnya. Kemudian adapun contoh interaksi yang lain ialah terkait tentang sosial. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Islam tidak menjadikan perbedaan agama untuk membuat diskriminasi dalam interaksi sosial. Karena menurut ajarannya, kebebasan merupakan hak asasi yang tidak boleh diganggu-gugat, seperti yang dikemukakan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Karena itu, interaksi sosial dengan pemeluk agama lain hanya mungkin terwujud apabila terjalin sebuah sikap saling mengerti dan saling menghormati dengan sesama pemeluk agama lain, walaupun terdapat perbedaan mendasar dalam hal keakidah dan syariat. Salah satu hal yang menjadi ciri dalam interaksi sosial di kalangan interumat Islam ialah ucapan salam. Apalagi kita akan ditemukan dengan salam pada agama lain, itu hari Natal. Hal tersebut menjadi salah satu perbedaan pendapat ulama ketika ia ditujukan kepada pemeluk agama lain, termasuk kepada ahli kitab. Jadi Al-Quran tidak secara tegas berbicara mengenai salam dalam kaitannya dengan ahli kitab. Pembahasan mengenai salam ditemukan dalam hadis Rasulullah, antara lain yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang berbunyi telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Al-Aziz Ibnu Muhammad dari Suhail Ibnu Abi Salih dari bapaknya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani, dan apabila kamu menemukan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah mereka ke pinggir. Nah, jadi hadis tersebut ditujukan kepada kaum ahli kitab yang menunjukkan permusuhan kepada umat Islam dan tidak berlaku umum kepada semua ahli kitab. Karena itu ulama berbeda pendapat mengenai hukum memulai salam kepada ahli kitab. Menurut Imam An-Nawawi, mendahului mengucapkan salam kepada ahli kitab itu hukumnya makruh. Sementara Al-Mubarakfuri menyatakan bahwa larangan dalam hadis tersebut menunjukkan haram. Sedangkan Al-Qadli Iyad berpendapat bahwa mendahului ahli kitab mengucapkan salam hukumnya boleh apabila hal seperti itu yang dibutuhkan. Kemudian hal yang terkait dengan salam ialah ucapan selamat untuk menghormati pemeluk agama lain dalam hubungan dengan peringatan hari besar keagamaannya. Seperti mengucapkan selamat hari Natal kepada kaum Nasrani yang memperingati kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dalam masalah ini Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa Natalan walaupun berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, manusia agung lagi suci itu, namun ia dirayakan oleh umat Kristen yang pandangannya terhadap Al-Masih berbeda dengan pandangan Islam. Nah, jadi ketika mengucapkan selamat Natal atau menghadiri sebuah perayaannya yang tentunya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan dapat mengantarkan kepada pengaburan akidah, ini dapat dipahami sebagai pengakuan akan ketuhanan Al-Masih, satu keyakinan yang secara mutlak bertentangan dengan akidah Islam. Jadi, ucapan selamat Natal memang dapat menjadi kontroversi jika hal tersebut dikaitkan dengan konteks akidah. Maka wajar jika lahir sebuah fatwa yang melarangnya. Akan tetapi hal tersebut juga akan menjadi lain jika dikaitkan dengan konteks hubungan sosial kemasyarakatan dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis antar sesama pemeluk agama. Jadi Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan lebih rinci. Jadi jika ada seseorang yang ketika mengucapkannya sesuai dengan kandungan Selamat Natal Qurani, kemudian mempertimbangkan kondisi dan situasi di mana hal itu diucapkan,
sehingga tidak dapat menimbulkan keracunan akidah bagi dirinya maupun muslim yang lain, maka agaknya tidak beralasan adanya larangan itu. Jadi dari keterangan tersebut dapat dinyatakan bahwa ucapan selamat Natal yang disampaikan kepada kaum Nasrani pada dasarnya boleh apabila dalam konteks memelihara hubungan yang harmonis dalam interaksi sosial. Nah, jadi walaupun perlu segera dinyatakan bahwa ucapan selamat Natal tersebut tidak boleh dipahami sebagai pernyataan yang membenarkan dan menyetujui kepercayaan kaum Nasrani, sebenarnya ucapan selamat Natal itu sebatas yang dimaksudkan sebagai ungkapan penghormatan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sesama umat yang beragama. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, ada lagi. Baik, terima kasih atas penjelasan eh, yang sangat eh, rinci, ya, melalui beberapa hierarki. Tentunya ya ada beberapa pertanyaan ini saudara tentang apa tadi, studi kasus ahli kitab ya. Dan secara literal Al-Quran membolehkan, jadi Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5 tadi disampaikan. Namun saya sangat bingung ya. Saya termasuk orang yang juga tertarik dengan pluralitas dalam bersosial. Ya. Tetapi dalam studi kasus ini yang satu ini saya kurang 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 setuju karena mungkin masih kurang paham. Pertanyaan saya sini, ada beberapa ulama yang membolehkan perempuan ahli kitab itu justru menikah ya dengan muslim ya. jika itu dikaitkan dengan tafsir kontemporer ya. Tadi dikaitkan dengan tafsir kontemporer. Yang menjadi pertanyaan saya sini, apakah justru ulama-ulama klasik itu justru gagal? Apakah bisa disebut gagal dalam menafsirkan ayat ini baik secara literal maupun secara eh, maupun secara dalam ya, apakah ulama-ulama klasik justru gagal dalam tafsirkan ayat itu. Yang pertama, ini masuk dalam dimensi etiknya teks ya. Namun yang kedua, pertanyaan saya, jika tadi dikaitkan dengan apa namanya, pluralitas, apa namanya, mengatakan bahwa selamat kepada misalnya kaum Yahudi dan Nasrani itu, ya saya sering mendengar bahwa justru itu bisa menjatuhkan akidah. Namun pemakala tadi di akhir presentasinya mengatakan bahwa jika itu dikaitkan dengan akidah, maka itu bisa saja memang tidak boleh, maka tidak jarang justru MUI menegaskan di situ bahwa itu sesuatu hal yang tidak boleh jika berkaitan dengan akidah. Namun jika dilihat di zaman kita ini ya, tidak jarang bahkan Kementerian Agama kita ya justru saling cium dengan apa itu Paus Fransiskus kemarin itu ya saudara ya, Paus Fransiskus. Jadi menurut pertanyaan saya sini, bagaimana pendapat saudara tentang hal ini ya? Apakah bagaimana cara mengukur kita, akidah kita ketika mengucapkan itu justru tidak ikut, dan bagaimana untuk mentolerir itu ya. Mungkin itu pertanyaan saya saudara. Cukup panjang karena saya kurang paham tentang
pluralitas dalam tafsir ini, saudara. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Jadi tadi pertanyaannya adalah apa tadi Kak pertanyaan bagaimana kita tentang perkawinan itu tadi? Aku lupa mi juga, saudara. Apakah ulama klasik itu gagal ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 5 itu? Jadi untuk jawabannya ialah jadi uh, ulama klasik itu kita bisa katakan beliau tidak gagal ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 5 tentang perkawinan dengan ahli kitab. Nah, karena memang adanya terjadi sebuah perbedaan pemahaman terkait Quran surah Al-Maidah ini. Uh, Jadi di mana seperti tafsir ulama klasik yang di mana yang bersifat kontekstual historis seperti Imam At-Tabari, Qurtubi dan Ibnu Katsir di mana beliau memahami kebolehan menikahi perempuan ahli kitab dengan landasan bahwa kondisi ahli kitab saat itu masih memegang nilai tauhid dasar. Kemudian berkaitan dengan struktur sosial yang patriarkal, di mana identitas agama itu eh, turun menurun dari dari anak agama anak mengikuti seorang ayahnya. Kemudian pada saat itu di mana didominasi oleh politik dan kultural umat Islam. Jadi dalam konteks ini kebolehan tersebut dinilai tidak mengancam akidah. Kemudian di dalam buku Prof. Galib juga telah menjelaskan secara rinci bahwa terkait tentang perkawinan dengan ahli kitab. Nah, di mana beliau apa memberikan sebuah celah di mana ada pendapat ulama yang di mana ulama tersebut itu mengharamkan Quran soal Al-Maidah ayat 5 dan ada pula yang mengharamkan. Jadi masing-masing pendapat ini memiliki dasar seperti yang dikemukakan tadi oleh mufassir ulama Syiah Al-Tabarsi dalam memahami makna surah Al-Maidah ayat 5 di mana menunjuk kepada perempuan ahli kitab yang telah memeluk agama Islam atas dasar pemahaman demikian. Jadi ia berpendapat bahwa dengan mengadakan akad nikah dengan ahli kitab itu hukumnya terlarang secara permanen. Nah, pandangan Al-Tabarsi ini didasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang tadi saya jelaskan ayat 221. Jadi memang Al-Tabarsi ini memasukkan ahli kitab ini dalam kategori musyrik. Jadi sehingga yang dibolehkan dinikahi adalah mereka yang telah memeluk Islam. Jadi kalau ada seorang ahli kitab kemudian ia telah masuk berpindah agama ke Islam, maka boleh-boleh saja untuk dikawinkan dengan umat Muslim, laki-laki Muslim. Nah, kemudian pendapat Al-Tabarsi ini sejalan dengan pendapat sahabat Nabi, yaitu Abdul oh, Ibnu Umar yang secara tegas melarang perkawinan seorang pria Muslim dengan wanita ahli kitab dengan alasan
Mereka adalah orang-orang musyrik. Nah, ia mengatakan bahwa saya telah mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seorang wanita yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang dari hamba Allah. Jadi argumentasi yang dipergunakan firman Allah itu adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang dimana melarang lelaki muslim itu menikahi wanita musyrik. Adapun pendapat ulama yang memperbolehkan mewakili ahli kitab seperti para pandangan mayoritas ulama dimulai dari sahabat tabi'in dan ulama-ulama kontemporer yang mengatakan bahwa kawin dengan ahli kitab ini hukumnya boleh dengan memiliki dasar argumen uh, tersendiri di mana yang dikemukakan seperti Imam Tabatabai, beliau mengatakan bahwa mewakili laki-laki dalam perempuan musyrik itu adalah suatu yang diperbolehkan seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang di mana ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan dari kalangan penyembah berhala dan tidak termasuk ahli kitab karena kawin dengan wanita ahli kitab itu tidak dilarang. Kemudian pandangannya Imam Tabatabai ini dikuatkan oleh ungkapan Syekh Mahmud Saltud yang dimana eh, sesungguhnya pendapat yang membolehkan kawin dengan perempuan seperti tadi saya kemukakan kitabiah didasarkan atas kaidah syariah yang normal, yakni laki-laki itu harus memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri, serta memiliki wewengan dan pengarahan terhadap keluarga dan anak-anaknya serta istrinya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi yang pertama, jadi ulama klasik itu tidak bisa kita katakan bahwa beliau gagal dalam menafsirkan surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah ayat 5 yang dimana dia tidak memperbolehkan mewakili seorang ahli kitab itu. Ya mungkin itu saya Kak untuk jawaban pertamanya. Kemudian untuk jawaban kedua ialah bagaimana Boleh, kita. boleh, boleh sangka sedikit, saudara? Boleh disangka sedikit Iya Kak? supaya lebih jelas. Iya. Eh, tadi dikemukakan ada dua versi ya. Iya Kak, Ada yang tidak boleh dan ada yang membolehkan. memperbolehkan. Salah satu yang memperbolehkan itu taba-tabai. Dan di mana eh, sesuai pengetahuan saya itu taba-tabai itu termasuk Syiah, kalau tidak Iya. salah. Ya, Atabas juga. jadi karena istilah ini ada dua pendapat, ada jumhur ulama mengatakan boleh, ada jumhur mengatakan tidak boleh, sehingga istilah. Jadi bagaimana pandangan kita terhadap ini? Mana yang dominan mana Ki? Boleh atau Oh, tidak boleh, saudara? secara pribadi nih Kak. Ya, dengan alasan supaya bisa Kak ikut. Kalau saya Kak lebih ke arah pendapatnya Al-Tabarsi Kak ketika memahami makna surah Al-Maidah itu ayat 5. Nah, jadi kita Ya, boleh kawin dengan perempuan ahli kitab itu dengan satu alasan. Nah, ketika dia setelah masuk Islam. Nah, jadi menurut beliau ketika perempuan ahli kitab itu telah memeluk agama Islam, berpindah agama dari ahli kitab menuju ke agama Islam, itu menurut Al-Tabarsi itu memperbolehkan. Di mana juga pandangan Imam At-Tabarsi ini sejalan dengan pendapat sahabat Nabi seperti Abdul Uila Ibnu Umar yang dimana tadi itu mohon secara maaf saya. saudara. Mohon maaf saya potong sedikit. Saya rasa itu sudah umum saudara ya, Islam sama-sama Islam.
Toh Ya, masuk mi Islam walaupun sebelumnya kafir. Di ayat kalau tidak salah itu summa amanu summa kafaru, bahkan dua kali ki kafir masuk Islam, tetap tetap diampuni sama Tuhan. Tapi ini Islam nih saudara toh, yang saya iya. pertanyakan sini ahli kitab yang tidak Islam. Toh, baik pandangan kita mana yang dipilih, yang boleh itu, Oh, yang mengatakan boleh kalau menikah ki sama ahli kitab yang belum Islam, ikut ki yang boleh atau ikut ki yang tidak boleh, kayak gitu saudara. Kalau ini kan bicara pluralitas dan tafsir ya, bagaimana gitu. baik, kalau kita berbicara tentang itu ahli kitab itu masih dia memeluk agama itu, kemudian dikawini, Kak. Iya, yeah, saudara. Hmm. Kalau saya sebagai pemateri, saya apa lebih ke arah apa tidak diperbolehkannya, Kak, karena sebagaimana Muhammad Quraisy Shihab juga mengatakan bahwa dalam eh, terkait tentang pengharaman perkawinan dengan ahli kitab itu secara mutlak telah apa telah dipaparkan. Kemudian dengan kita juga perlu melihat memperhatikan latar belakang hal itu. Apakah memang dia tidak dapat apa? Yang penting Kak, saya lebih ke arah itu Kak, tidak diperbolehkannya untuk menikahi ahli kitab Kak. Seperti mana yang di dalam bukunya Prof. Muhammad Khalid. Berarti tidak pluralitas ki saudara. Mungkin ada batasan-batasannya Kak ketika eh, kita tetap apa kita memang tidak kita memang mengharamkan, tapi kita masih bisa beradaptasi dengan seorang ahli kitab itu Kak dalam hal apapun itu. Tapi secara konteks perkawinan, menurut saya Kak, saya lebih ke arah itu tadi, ulama yang tidak memperbolehkan Kak untuk konteks perkawinan itu Kak. Tapi untuk Ya. secara bersosialisasi, eh, menurut saya kayaknya ya boleh-boleh saja selama kita tidak terjerumus oleh syariat yang dianut oleh agama ahli kitab itu. Baik saudara, terima kasih banyak untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua ialah bagaimana kita mengukur akidah kita dalam mengucapkan selamat selamat datang. Jadi pengukuran akidah dalam mengucapkan Natal ialah akidah Islam adalah sebuah fondasi utama yang berpusat pada tauhid. Jadi dalam pengucapan salam tadi yang seperti mana saya telah jelaskan tadi, ada beberapa ulama juga yang apa memiliki perbedaan ketika mengucapkan selamat Natal. Walaupun Al-Quran tidak secara tegas berbicara mengenai salam dalam kaitannya dengan ahli kitab, akan tetapi pembahasan mengenai salam dikemukakan dalam hadis Nabi Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa telah menceritakan kepada kami Kutaibah dan telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ibn Muhammad dari Suhail Ibn Abi Salih dari bapaknya dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani, dan apabila kamu menemukan salah seorang di antara mereka di jalan, maka dasarlah mereka ke pinggir. Jadi hadis ini ditunjukkan kepada kaum ahli kitab eh, dalam menunjukkan permusuhan kepada umat Islam dan tidak berlaku umum kepada semua ahli kitab. Karena itu ulama
berbeda pendapat mengenai hukum memulai salam kepada ahli kitab. Menurut seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi tadi, bahwa dengan kita mendahului mengucapkan salam kepada ahli kitab, itu hukumnya makruh. Nah, jadi ada juga sementara Al-Mubarak Furi yang menyatakan bahwa larangan dalam hadis tersebut menunjukkan haram. Sedangkan Al-Naqdali Iyal yang berpendapat bahwa mendahului ahli kitab mengucapkan salam itu hukumnya boleh apabila hal seperti itu yang dibutuhkan. Jadi hal yang terkait dengan salam ialah ucapan selamat untuk menghormati pemeluk agama lain dan hubungannya dengan peringatan hari besar keagamaannya. Seperti kita mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani dan memperingati kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Meskipun kita umat Islam dan kaum Nasrani ini sama-sama mempercayai bahwa Nabi Isa alaihissalam, tetapi tingkat kepercayaan dan keyakinan antara kita dan kaum Nasrani itu berbeda, di mana umat Islam mempercayai Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasulullah, sedangkan kaum Nasrani mempercayai sebagai Allah, itu Nabi Isa. Karena itu, ucapan selamat Natal kepada kaum Nasrani ini seolah memberikan kesan bahwa umat Islam telah membenarkan keyakinan mereka tentang Nabi Isa alaihissalam. Kemudian, sebagaimana tadi yang saya utarakan dalam pendapat Muhammad Quraisyihab terkait tentang Natalan, walaupun Natalan ini berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih, manusia yang agung, namun ia dirayakan oleh umat Kristen yang pandangannya terhadap Al-Masih itu berbeda dengan pandangan Islam. Jadi ketika kita mengucapkan selamat Natal atau menghadiri perayaannya, kemudian dapat menimbulkan kesalahpahaman dan dapat mengantarkan kepada pengaburan akidah, jadi dapat dipahami sebagai pengakuan akan ketuhanan Al-Masih, satu keyakinan yang secara mutlak bertentangan dengan akidah Islam. Jadi menurut saya ketika kita mengucapkan eh, Natal kepada kaum Nasrani itu sebenarnya boleh-boleh saja. Yang penting kita tidak menimbulkan sebuah kesalahpahaman terkait dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan kepada kaum Nasrani tersebut. Jadi kita sekedar hanya mengucapkan saja sebagai bentuk penghormatan kita terhadap agama lain. Nah, seperti pula juga dia ketika kita Idul Fitri, dia juga mempunyai bentuk penghormatan. Seperti kita melakukan seperti dia. Nah, jadi itu Kak, mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, saudara, terima kasih banyak. Jadi boleh-boleh saja, saudara ya. Jadi, Selama selama tidak anggota tidak menimbulkan tidak sebuah kesalahpahaman tentang orang-orang sekitar kita. pasti salah paham nih saudara, kayak saya ini ke ke menteri agama misalnya kan, ya Tapi selama sebenarnya ini kita ya tidak ada. tetap harus mentelusuri itu Kak. Apa maksud ucapan beliau itu? Apakah dia memang sekadar eh, apa hanya sekedar bentuk penghargaan saja, penghormatan saja, apalagi seorang menteri yang tentunya harus bersifat toleran, bersifat seimbang dari agama-agama lain. Begitu. Justru kalau kalau begitu saudara, ya bisa bisa dilihat di asbab itu, aku apa apa itu, lakum dinukum waliyadin, itu ketika Nabi Muhammad SAW justru mengatakan, ketika orang-orang lain mengatakan, hari ini saya masuk agamamu, besok kamu masuk agama aku, justru tidak ada toleran di situ. Walaupun ini beda konteks, saya rasa ini relevan dengan sekarang ini yang apa namanya, pengucapan itu ya.
Itu kan mengenai akidah menurut saya itu. Apalagi kan yang saya sering dengar Ustadz Abu Sobat tuh apa selamat Natal itu ya sama saja kita mengakui bahwa Nabi Isa itu Yesus begitu. Baik, ya pendapat kita saudara untuk hal itu. Oh, itu tadi Kak, hanya sekedar bentuk kehormatan saja Kak, untuk apa, menjalin sebuah kehormatisasian kita kepada agama lain. Hanya sekedar itu saja Kak. Tapi untuk pemahaman seperti tadi yang kita katakan bahwa kita menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah si Yesus, kita mungkin nggak sampai ke sana ke arahnya. Baik, baik. Terima kasih saudara. Oke. Ya, baik. Dengan dua pertanyaan tadi, mungkin masih ada Irfan Tindi, belum ada mungkin dari Afwas eh, mengemukakan pendapatnya dengan alasan-alasan tertentu, dan saya juga menerimanya dengan argumen-argumen yang disampaikan itu masih menyaring dan tentu kita sebagai akademisi tidak semata-mata untuk mengujah mentah-mentah apapun yang kita ketahui. Untuk lebih sempurnanya kita kembalikan kepada guru kita, Bunda Dr. Ustadz Ilham. Kami persilakan. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Afas ada closing statement untuk ada masalah, ada tantangan, ada kendala, ada kesimpulan. Silakan. Hmm. Tidak ada. Ustaz, Ada kesimpulan, ada tantangan, ada masalah, ada halangan, ada 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 faktor penghalang, hambatan atau ada kesimpulan. baik Ustaz. Adapun yang menjadi kesimpulan untuk apa materi kita pada hari ini ialah bahwa Al-Quran itu tidak menjadikan perbedaan agama untuk tidak berbuat baik dan menjalin interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi karena itu berbuat baik dan berlaku adil serta hidup berdampingan secara damai dengan ahli kitab dan pemeluk agama lainnya tetap dianjurkan oleh Al-Quran selama tidak menimbulkan keracunan akidah dan mereka tidak memperlihatkan sisi permusuhan terhadap umat Islam. Nah, jadi secara khusus Al-Quran mengizinkan umat Islam untuk memakan sembelihan ahli kitab dan mewakili apa mengkawini perempuan-perempuan yang mereka anggap baik. Tetapi hal tersebut bukan merupakan sebuah anjuran. Nah, dengan demikian, umat Islamlah yang harus melihat secara detail, secara apa proporsi, di mana titik aspek positif dan negatif yang mungkin akan timbul dari perkawinan dengan ahli kitab itu yang ia lakukan. Ya, mungkin itu saja, Ustaz. Oke, kita mulai. Ini PowerPoint-nya ya, Ustaz Afwas ya. Ini ya, Yes, cocok ya. Ustaz. Hmm. Cocok ini ya. Oke. Yang pertama, karena tema kita adalah tentang bagaimana ahli kitab M. Galib yang dimaksud ini ya. Di judulnya ada ya, M. Galibnya ya. Yes, Ustaz. Prof Atau semua, Muhammad Khalid. kasusnya semua, atau khusus kalau Anda batasi M. Galib, Prof. Galib. Prof. Galib Prof khusus Galib ya. saja, Ustaz, sesuai dengan Oke, tema. oke, bagus. Maka, coba lihat ini ya. Galib, Galib. Ustaz Afwas dan Ustaz Fikran coba lihat ini temukan kata ya. Saya kalau tulis Mekah, Mekah ya. Nah, ada kan? Coba lihat satu, berarti ada tiga ya hasilnya ya. Tadi yang diucapkan oleh Afwas ya, ada beberapa kali dia ucapkan namanya Prof. Galib ya, M Galib M. Tapi di tulisan ini saya search
Galib. Ya, baik Galib itu 5 huruf atau GH, Anda tulis 5 huruf. Lihat ini apa hasilnya? Nol. Iya, Ustaz. Apa maksudnya itu apa? Saya hanya masuk pada anu Ustaz. Ada saya buat juga di Word itu Ustaz. Mana Jadi warna beri? itu Mana bilang warna? penulis. Ah, ya itu. Jadi Anda menyampaikan pluralisme atau menyampaikan ahli kitab. Tadi ada 3 kasus yang Anda sampaikan, mulai dari salam, makanan, nikah, dan seterusnya. Saya lihat tadi di tulisan Anda, yang menurut Prof. Galip itu apa ya? Eh, Didapat di perpus bukunya atau disertasinya atau Di per, karyanya Prof. Galip? Didapat di? iya, Ustaz, tidak apa jadi perpus umum Ustaz. Ah, Perpus ya kan Capas sudah belum jadi ada. buku itu, sudah jadi buku. Ah, Iya, itu Ustaz. yang Anda kutip. Saya lihat ini dalam kurung Anda ini, coba ya dalam kurungnya Abdul Aziz, Badrang, ya tadi bahkan ada juga internet, ada ini atau Barsi, Tobari, Tobat Tobai, Tobarsi, ya kan? Tapi saya Iya. lihat tadi dalam kurungnya Imam An-Nawawi ada, oke, Muhazzab ada, tapi mana anunya ya? Menurut Prof. Prof Galip. Galibnya apa ya? Tidak ada ya. Tapi tadi ada satu Ah, kali iya, dua Ustaz. kali Maka, disampaikan. iya Prof. memang Galib Ustaz. bilang Iya, begini, Prof. Galib. Tapi tulisannya tidak ada ya. iya, Ustaz, tulisannya tidak Tidak ada. ada. Oke, 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 oke. Coba, kalau pendekatan yang digunakan Prof. Galib dalam menulis ini, berapa pendekatan? Menulis tentang ahli kitab ini. Berapa pendekatannya? Sudah dibaca belum? Hmm. Oke, sambil menunggu, oke, coba lihat. Kalau begitu, kita skip dulu. Coba kita lihat masalah pertama. Sembelian ahli kitab. Menurut Prof. Galib dalam kitabnya atau disertasinya, dari banyaknya pendapat 9 ahli kitab, beliau memilih pendapat yang mana? Hmm. Ini sembelian kitab. Kan banyak pendapat ya. Mulai dari boleh, tidak boleh, ada yang menghalalkan, ada tidak, ada dengan syarat. Untuk Prof Galip Nah, sendiri Ustaz, dia sependapat dengan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa penyebutan lafaz Allah dalam penyembelihan itu tidak menjadikan sebuah syarat sehingga sembelihan ahli kitab halal dimakan walaupun mereka tidak menyebut nama Allah sepanjang sembelihan mereka. Nah, yang tidak dimaksud atas nama Allah. berarti boleh memakan sembelian ahli kitab menurut Ustaz, di bukunya. Oke. Ustaz, yang saya Coba lihat di lihat sini. baik-baik. Saya lupa itu dan saya ragu. Syafi'i itu Ada. harus Ustaz. pakai Allah atau Abu Hanifah. Jadi coba lihat baik-baik kalau mazhab Syafi'i itu kalau tidak salah harus ada Allahnya. Kalau Abu Hanifah tidak mesti atau sunnah ada Allahnya ketika potong leher hewan. Ya, tapi lihat baik-baik saja. Atau saya liru atau kutipan Anda keliru. Berarti secara umum Prof. Galib dalam kitabnya boleh-boleh saja anu ya yang Ustaz sembelian menghalalkan sembelian sembelihan itu. Alkitab dengan Oke, syarat-syarat satu. tertentu, Ustaz. Ah, ada syaratnya juga. Jadi dia Iya, Ustaz. pendapat yang anu ya, pakai syarat ya. Iya, Atau yang ketiga tadi. apa syaratnya? Apa syaratnya? Apa syaratnya menurut Prof. Galib dalam kitabnya? Hmm. Oke, oke. Iya, tidak anu, Ustaz. Ah, Spesifik kalau menjelaskannya. begitu kita kembali dari awal dulu. Ahli kitab itu Afwas dan Fikram banyak pendapatnya. Banyak pendapat tentang ahli kitab. Mulai yang dikatakan ahli kitab itu Yahudi, Nasrani, ada mengatakan cuma dulu itu ahli kitab, sekarang tidak ada ahli kitab, ada mengatakan tidak. Ahli kitab juga ya walaupun dia Kristen, apapun Kristennya, apapun Yahudinya, ya sampai sekarang sampai kiamat tetap ahli kitab namanya atau ada yang membatasi. Nah, dari banyaknya pendapat ahli kitab, kesimpulan dari Prof. Galib dalam bukunya apa? Hmm. Dia membatasi ahli kitab itu yang mana? Masih ada ahli kitab? Tadi ada kata-kata, oh ahli kitabnya orang Eropa, anu, cara caranya apa ya, dan seterusnya. Ada tadi ya yang Anda ucapkan. Nah, kalau menurut Prof. Galib, kita sekarang kajian Prof. Galib, menurut beliau, ya, oke nanti saya tanya besok lagi Prof. Galib kalau kita temukan lagi. Nah, Ustaz. kira-kira
ahli kitabnya itu definisinya hanya apa. Coba lihat di bukunya. Jadi beliau juga bandingkan beberapa pendapat, tetapi kan beliau memilih. Nah, yang mana dia pilih? Hmm, jadi tahu, dari tahu ke? Nah, ini. Oke, skip kalau begitu. Berarti bukan kajian kitab ini Afwas. Bebas kini nuta kajian tak tidak kajian kitab. Sama juga kemarin Fikran harus juga kajian kitabnya Arifudin Cawidu harus juga merujuk ke situ juga langsung ya. Contoh-contohnya di halaman berapa. Nah, ini harus juga diambil contohnya langsung ya. Sama ini bukunya Prof. Galib atau disertasinya Prof. Galib Muhammad harus juga langsung mengambil bukunya. Apa bahasanya beliau? Oke, Apa Yahudi sama titik Nasrani saja, Ustaz. Fokusnya eh, untuk ahli kitab itu. jadi tidak membatasi dulu atau sekarang. Fokus. Tidak membatasi karena ada ulama mengatakan betul Yahudi Nasrani betul, tapi ada mengatakan Yahudi Nasrani pada masa Nabi yang masih murni. Sekarang Yahudi Nasraninya beda nih. Jadi secara umum ada dua, ada mengatakan sudah yang dulu atau semua, baik dulu maupun sekarang tidak ada perubahan. Jadi menurut beliau apa? Nah, kalau tidak kita skip dulu. Hmm, oke. Kita lanjut. Tadi kota pertama beliau memilih dengan syarat ya tentang sembelihan. Oke. Kalau tentang perkawinan dengan ahli kitab, kalau perempuan dinikahi tentu bukan ini ya, ini namanya menikahkan ya. Kalau perempuan muslimah dinikahi dengan orang Kristen itu ulama sepakat tidak boleh. Yang Anda cerita ini Afas, yang laki-lakinya Muslim, perempuannya ahli kitab, boleh atau tidak? Ini yang Anda maksud ya. Siapa tahu biar Yes, perempuan dinikahi ayah ya, yang laki-laki ya. Jadi yang yes, Ustaz. laki-laki ini menikahi. Jadi yang harus saya kasih definisi yang dimaksud ini perkawinan, bukan perkawinan apakah laki-lakinya Islam atau perempuannya Islam tidak. Yang dimaksud perkawinan adalah laki-lakinya yang menikahi, yang menikahi. Nah, menurut Prof. Galib dari banyak pendapat, beliau pilih apa? Hmm. Hmm. Beliau pendapat apa? Untuk perkawinan Hmm. tidak ada, Ustaz. Saya lihat anunya. Itu tidak ada nabahas. Baru kau ada nabahas. Yuk, ini. Berarti cari ke Untuk masalah nih argumen kau. argumen Hmm. sendirinya Prof. Galih, Ustaz, tidak ada. Langsung dia tutup dengan ungkapan Muhammad Quraisy Shihab tentang perkawinan Ah, itu. Dia menutup. apa? Apa? Apa caranya nak tutup? Apa nak bilang? Dalam hubungan ini Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahwa perkawinan baru akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan. Memang ayat itu membolehkan perkawinan antara pria muslim dan perempuan ahli kitab, tetapi kebolehan itu bukan saja sebagai jalan keluar dari kebutuhan yang mendesak ketika itu, tetapi juga karena seorang muslim mengakui bahwa Isa alaihissalam adalah Nabi Allah, pembawa ajaran Oke, agama. cukup. Berarti boleh tetapi dengan catatan, bukan dengan syarat, dengan catatan, ya. Ya, jadi baik menikah sama-sama jadi Islam, tapi kan banyak ditonji cerai, sama-sama di Islam, sama banyak tonji terjadi KDRT, saling apa, ya kan? Oke, oke, lanjut. Berarti dia termasuk yang membolehkan kalau begitu. Nah, gitu. Yang ketiga, tentang salam. Ada ucapan Natal di bukunya Prof. Galib Yes, disertasinya. Ustaz. Beliau pendapat yang mana? Beliau pilih pendapat yang mana? Tidak Hmm. ada juga Ustaz. Langsung saja ketika Muhammad Quraisy menjelaskan, langsung dia katakan dari keterangan tersebut dapat dinyatakan bahwa Itu, Selamat itu. Natal Nah, itu yang apa? disampaikan kepada kaum Nasrani pada dasarnya boleh Nah, apabila itu dalam sudah. konteks Itu memelihara pendapatnya hubungan. beliau. Makanya beliau termasuk FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Ya, oke sudah. Begitu Nuna. Jadi dilihat itu, walaupun dia berarti dia ada yang dia pilih, ya, walaupun ada pendapat-pendapat banyak. Oke. Mari. Nah, kalau sudah ini tuntas, kita dulu sepakati. Yang tentang makanan, beliau katakan boleh tapi dengan catat harap dengan Syarat. persyaratan. Pernikahan boleh tapi dengan catatan. Salam boleh juga, ya.
Oke. Sekarang mari kita Yes. lihat. Sekarang baru kita analisis. Itu data Anda. Itu dulu data Anda dulu. Ya, data Anda. Itu data itu. Jadi Pikram, Afwas, itu baru ada data. Sekarang kita analisis. Itu sudah datanya ya. Sudah ada 3 kasus datanya. Tambah 4 pengertian ahli kitab. Jadi ahli kitab yang dipilih Yahudi Nasrani umum. Oke. Yes, Ustaz. Mari kita lihat. Isu pluralisme. Oke. Fikram dan Afwas, bisa Anda ini, makanya saya tanya dari awal, beliau itu dekati isu ini dengan pendekatan hukumkah atau pendekatan teologi? Apa bedanya? Contoh kalau teologi. Tadi berapa kali kata kata akidah disebutkan oleh Fikram? Ya, ya Fikram. Berapa kali Anda katakan ini akidah, ya? Oke? Nah, oke. Mana Ya, Fikram? Ustaz. Kenapa? Ya, oke. Berarti itu akidah berarti bisa kita pendekatan teologi, ya, pendekatan teologi akidah. Kalau Yes. pendekatan akidahnya, Fikram, coba. Akidah itu, Fikram, di mulut atau di hati? Di hati, Ustaz. Di hati, di hati. Ya, Ustaz. Berarti kalau di mulut bukan akidah. Sekarang Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi sekarang mengaji atau Cristiano Ronaldo puasa, tapi akidahnya, hatinya tidak berpuasa atau belum beragama Islam. Kira-kira Cristiano Ronaldo itu kalau puasa atau mengaji atau sholat kayak begitu, bahkan bahkan itu ya, sinetron-sinetron, film-film, banyak itu artis-artis cewek, bahkan ada pemeran yang pakai cadar, orang Kristen, pakai jilbab, artis, saya kira Islam, Kristen. Bagaimana? Jadi akidah itu bagaimana? Di hati atau di ucapan? Di hati. Di hati, betul itu. Betul itu di Yes, hati. Ustaz. Nah, kalau Betul, begitu Ustaz. saya tanya Fikram. Kalau orang mengucapkan, ya, jadi kalau kita mengatakan dia meyakini Natal, ulama sepakat itu haram. Orang Islam kok meyakini bahwa itu Isa, bahwa itu apa, ya kan? Agama ini kau yakini, Islam kita atau Kristen. Oke, kalau Anda yakini perkara hati, ulama sepakat. Jangan. Sekarang Anda katakan ini akidah, tetapi ucapan ini ya, ucapan. Nah, kalau diucapkan, nah, bagaimana itu Fikram? Menurut Anda? Kan hati, Ji. Bagaimana? Hmm. Ya, berarti bukan, Ustaz. Apa? Berarti bukan ji akidah, Ustaz. Dengar baik-baik anak-anak, ya. Pendapat tentang ini tadi salam dulu. Karena ini ya saya tidak percaya kebetulan. Saya percaya itu sudah ditakdirkan. Sekarang tanggal 13, 7, ya, ya. 12 hari lagi pasti ini atau bahkan 10 hari sebelumnya pasti terulang terus gitu. Saya bosan sama dia ki. Boleh ucapan Natal, tidak boleh ucapan Natal. Begitu terus ji. Kunut tidak boleh. Itu klasik itu. Anu kek cerita kek bagaimana ini supaya ini apa ini supaya Aceh tidak banjir, apakah korupsi tidak ada, tidak ada orang miskin, tidak ada mie begal-begal, apa kek itu kayak cerita. Ini tidak. Ya, potong telingamu masing-masing 2 orang kalau ini 3 pendapat bersatu. Apa itu 3 pendapat? Ya, jadi tentang ini secara umum ada mengatakan boleh, boleh dengan apapun, ada mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada juga mengatakan boleh tapi syarat. Boleh tapi syarat. Jadi secara umum ini 3 kasus atau tentang pluralisme ini saya lihat, saya kesimpulkan 3 pendapat yang ada. 3 pendapat yang ada. Ada mengatakan itu boleh mutlak, ada mengatakan tidak boleh mutlak, dan ada yang mengatakan boleh tapi bersyarat atau bercatatan. Apa maksudnya? Jadi ini 3 pendapat anak-anak ya. Besok-besok saya sudah meninggal atau semua Anda nanti jadi ulama, jadi MUI, jadi profesor, maka besok-besok ingat ini, pasti ini berulang lagi kembali, tidak ada habis-habisnya. Dan ini 3 pendapat tidak bakal ketemu sampai hari kiamat. Makanya Allah berfirman, wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kanu, apa sambungannya? Fima kanu fihi ya
Fihi yakhtalifun. Yakhtalifun. Jadi berbeda Yakhtalifun. pendapat. Nanti Allah yahkumu. Nanti kasih hukum Allah. Nanti Allah yang tetapkan. Jadi pendapat pertama, kedua, ketiga, mazhab Syafi'ah, Abu Hanifah, Muhammadiyah, NU, Wahdah, Salafi, yang mana benar nanti Allah tentukan semua benar, semua salah, atau satu ji salah, satu ji benar, wallahu alam. Nanti Allah tentukan. Oh, oke. Kita lanjut. Bagaimana kita mentaklid? Taklid kemana Ki? Tunggu dulu. Sebentar kita mentaklid. Kita dulu analisis. Bongkar dulu ini. Oke. Yang mengatakan boleh, yang mengatakan boleh, ya itu tadi. Karena ini kan akidah, ucapan mulut, mulut ya, mulut. Kalau dalil Al-Qur'annya coba lihat. Berapa kali Al-Qur'an ada wassalamu, ada wassalamun, ya. Ada untuk Nabi Isa, ada untuk Nabi Zakaria, ya. Di antaranya yauma wulidtu wa yauma yub'atsu, ya. Ketika hari lahirku, wassalamu alaih, ada hari-hari keselamatan. Jadi Allah juga mengakui ada keselamatan yauma wulidtu. Apalagi ada kata-kata wassalamu dalam Al-Qur'an. Nah, terlepas dari itu, pendapat pertama, walaupun tidak pakai dalil, dia mengatakan bahwa ini kan akidah, kita kembali ke laptop, akidah kan hati. Jadi kalau ucapan bagaimana? Ucapan bagaimana? Saya berikan contoh, surah Al-Baqarah. Saya akan tampilkan misalkan surah Al-Baqarah yang Anda sudah hafal ini. Ini juz kedua. Sudah lihat juz Al-Baqarah ini. La yu'akhidhu. Sudah lihat ini. Ya. Ustaz. Billagwi fi aimanikum. Ya. Jadi ini asbabun nuzulnya kalau dasar Ammar bin Yasir itu secara terpaksa kalau kita lihat ucapannya menyekutukan Allah. Jadi ini Ammar bin Yasir kan budak. Kedua orang tuanya ngotot tidak mau sekedar mengucapkan kata-kata kufur, ya. Walhasil dua-dua orang tuanya, apalagi terutama mamanya, itu syahidah pertama, perempuan pertama yang mati syahid, dia dipukul, dia di setelahnya sampai matilah, dihukum sama budaknya. Nah, Ammar bin Yasir anaknya, anak muda, ya, juga pada mulanya tidak mau, tapi dia keceplosan mengucapkan kata-kata kufur di lidahnya. Ya, turun ini ayat. Nah, turun ini ayat. Dan di surah Al-Baqarah ada juga di surah Al-Maidah. Ada bima kasabat qulubukum. Kalau yang Al-Maidah itu bima aqadstumul aiman. Sama ini la yu'akhidu. Apa anunya? Nabi bersabda, bagaimana Ammar? Ketika Anda ucapkan itu, coba lihat. Qulubukum bagaimana? Qulub bagaimana Anda? Aqadskumul aiman. Ya, dalam hatimu bagaimana? Akidahmu bagaimana? Tidak ya Rasulullah. Saya hanya terpaksa hatiku tetap ketika saya ucapkan begitu, la ilaha illallah. Kalau begitu kata Allah, la yu'akhidhukum, no problemo. Ya, yang penting hatimu. Akidah kan masalah hati. Walaupun pendapat kedua yang mengatakan tidak boleh, betul, akidah itu hati, tetapi harusnya kan diaplikasikan, diaplikasikan. Jadi tidak boleh juga sekedar mengucapkan. Toh, makanya pendapat kedua, betul itu akidah, tapi diucapkan. Contoh, sudah makin syahadat. Kalau begitu jangan makin sholat. Nah, pendapat kedua mengatakan betul itu akidah, tapi diucapkan berarti bagian dari mendukung. Jadi bagi kontra nih. Jadi ini dua pendapat tidak baku ketemu sampai hari kiamat. Apalagi masuk pendapat ketiga yang mengambil jalan tengah. Ya, ya. Bagi orang-orang tertentu, silahkan. Tapi kalau tidak ada di kepentingan, tidak ada di urusan, mau ki apa ucapan selamat Natal, mau ki apa? Ya, saya berikan contoh. Fikran tadi menyebutkan Menteri Agama Fikran. Ya, mana orangnya Fikran ini? Hilang. Mana ini Fikran? Ada di Fikran ini. Oh, suara Ji. Oh, ya, aktif suara. Fikram. Prof. Nasaruddin Umar itu Menteri Agama atau Menteri Agama Islam? Saya tanya dulu Fikram ini. Apa dia jabatannya? Menteri Agama atau Menteri Agama Islam? Fikram jawab. Menteri Agama. Menteri Agama. Apa bedanya kalau beliau sebagai Menteri Agama? Apa bedanya kalau beliau sebagai Menteri Agama Islam? Apa bedanya? Kita bedah dulu. Apa Bedanya bedanya? Ustaz.
Hmm. Kalau menteri agama ya semua agama. Agama. Kalau agama mungkin lebih ke arah toleransi, Ustaz. Prof. Ya. Nasaruddin Umar itu. Ya. Ya. Jadi Fikram Dia bukan memilih bukan wasatan. Nasaruddin Umar anu ya, Menteri Islam, agama Islam bukan ya? Kalau agama Islam berarti Bukan khusus. khusus Ah. Ustaz. Berarti siapa menterinya agama Kristen, Fikram? Siapa menteri agama Kristen? Beliau Siapa Ustaz, menterinya? Ah, siapa? Pak Nasaruddin Umar Ustaz. Sama Syekh. kan? Jadi Syekh. enam agama yang disetujui, termasuk agama yang keenam yang terakhir adalah Konghucu, ya. Waktu saya SD itu masih lima. Tapi berapa tahun terakhir, mungkin era Gustur itu atau era apa, tambah lagi satu Konghucu. Enam agama resmi ini, nah berarti Prof. Nasaruddin Umar adalah Menteri Agama enam agama. Ya, kita sepakat dulu nih Fikram. Salah atau benar? Atau dia cuma Islam, Menteri Agamanya? Betul Sepakat Ustaz. dulu. Ah, oke. Betul. Berarti di Toraja agamanya apa? Menteri agamanya ya atau di kecamatan, Kandipnya, ya kan di Papua, ya kan di Ambon. Belum tentu itu kalau di sini oke lah. Siapa kepala Menteri Agama di Indonesia di Makassar? Oke, agamanya Islam. Tapi di Toraja belum tentu. Di Papua belum tentu. Maluku, di Batak, Menteri Agamanya atau apa? Ketua agamanya di kecamatan atau di apa namanya di Kota Madya, Kabupaten, ya belum tentu agama Islam. Ya kan? Di Bali bagaimana? Di Bali belum tentu agama Islam. Ya, jadi ketua departemen menteri agamanya di Kabupaten Bali mungkin dia agama Hindu. Ya kan? Di Toraja mungkin dia atau Papua dia agama Kristen. Ya, sepakat kita ini pikiran atau tidak? Sepakat atau tidak? Sepakat dulu atau tidak ini? Bisa disangka sedikit Ustaz. Bilang lagi. Ya memang begitu. Nah, Sangga, begitu Rata-rata di anak-anak Indonesia pasti itu ini harus Ustaz. sangga, jangan langsung sepakat. Sangga kalau perlu, sangga semua, sangga sebagian. Yang penting ada argumentasi. Begitu kalau S3. Sangga saja terus. Siapa bilang itu? Profesor, doktor, kiai, habib, sangga saja. Yang penting Anda punya argumentasi. Kita bedah. Lanjut. Sangga Mi. Hmm. Eh, kalau dilihat realitas sekarang ini Ustaz, bahkan Ramadan Ustaz di Bali Ustaz, padahal kan di situ maksudnya rata-rata di KUA itu Ustaz Islam semua di KUA. Rata-rata berarti ada tenji tidak. Rata-rata. Ya, Ustaz. Terus? Bagaimana caranya menikah itu orang Kristen Ustaz, sedangkan KUA di situ orang Islam. Maksudnya artinya mayoritas Islam di Indonesia Ustaz. Jadi ya banyak yang mempermasalahkan itu. Jangan dulu. Kalau orang Kristen menikah tidak dapat kartu nikah kah? Tidak dapat kartu nikah. Orang Kristen menikah. Tidak dapat, tidak ada akte nikahnya. Dapat, Tidak ada. Bagaimana caranya dapat, sekolah dapat. anaknya? Tidak sekolah anaknya kalau tidak ada akte nikahnya. Islam tidak dapat akte nikah kah? Islam je. Jadi kalau Kristen tidak dapat kok dong. Hindu tidak dapat ki. Tidak dapat, tidak ada, tidak bisa itu KTP, tidak bisa itu ada akta nik, akta lahir, apalagi mau kakak. Kalau tidak ada itu, bagaimana pikiran? Jadi kalau orang Kristen tidak dapat akta nikah, tidak dapat ki. Dapat atau tidak? Dapat Ustaz. Karena Siapa dari kasih ki? negara Siapa Ustaz. uruskan ki? Iya, Kementerian Ustaz. iya, kantor urusan agama, namanya kantor KUA, kantor urusan agama. Ya, cuma kalau agama Kristen mungkin dia sudah kerjasama pendeta ini nah. Kalau orang Nah, Hmm. ada apa namanya caranya sendiri. Buddha, kuil apa kan namanya kalau Ton Sancong itu apa namanya itu pendeta ya itu pastor jadi kerjasama nih ini amanah dan Iya. ya oke Oke. akta nikahnya Islam ada Bismillahnya yang kau bayangkan akta nikahnya Kristen ada tuh Bismillahnya jadi mungkin beda formatnya tapi sama-sama Pasti beda. sama-sama ada Republik Indonesia itu stempelnya. Ya. Apalagi sanggami lagi. Jadi bagaimana maksudnya? Jadi kalau orang Kristen bagaimana? Di mana mau menikah? Masa nikah siri? Nikah siri itu orang Islam dia ada nikah sirina, orang Jadi, Kristen jadi, tidak ada nikah sirina. Terus bagaimana jadi, sanggana lagi? Terus. bagaimana Hmm. Ustaz? Kalau laki-laki Islam, perempuan Kristen, dari beda buku nikahnya Ustaz. Kalau di Indonesia tidak boleh. Ada artis-artis yang melakukan seperti Haram. misalkan artis Jamal Mirdad dengan Lydia Kando, mungkin dia menikahnya di luar negeri, ya. Dan seterusnya. Jadi ada kalau di Indonesia tidak dapat. KHI Indonesia tidak bisa lintas agama.
Walaupun surah Al-Maidah ayat 5 yang dibahas tadi afwas, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya. Nah, jadi sekarang kalau KHI Indonesia, nah sekarang pendekatan hukum, tadi pendekatan teologi. Pendekatan hukum, KHI namanya, kau juga harus belajar ini anak-anak. KHI artinya kompilasi hukum Islam. Ya, jadi walaupun secara umum berdasarkan mazhab Syafi'i, tapi ulama sudah memeras itu. Mungkin 90% Syafi'i, tapi sudah diperas dan sudah dirubah bukan mazhab Syafi'i, namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Sebelum saya lanjut, suara saya jelas kedengaran atau masalahnya anu ya, sudah hujan ini. Jelas, Begini. Ustaz. Jelas sih. Oke, lanjut. Jelas, Contoh, jelas sekali, Ustaz. contoh. Eh, betul, di dalam Al-Quran sebagaimana dikatakan tadi afwas surah Al-Maidah ayat 5 memungkinkan menikah lintas agama. Tapi kalau KHI Indonesia itu tidak boleh menikah lintas agama. Tidak boleh. Sama juga kuru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasa kuru. Bro. Kuru ada maknanya. Ada maknanya apakah haid, ada namanya makna suci. Tapi KHI Indonesia, jadi ingat gini anak-anak, kalau bilang suci dengan haid, ingat itu. Biasa cewek, normalnya satu kali haid, satu kali bulan, satu bulan. Tapi ada juga satu bulan, tak dua kali, tak tiga kali. Berarti beda-beda dong Mas Anuna. Ya, beda-beda. Ada juga tak balik, 3 bulan baru satu kali haid. Ya, 3 bulan baru satu kali haid. Jadi kalau tiga, tiga kuru berarti bisa bisa 3 kali 3 bisa 9 bulan. Kalau cepaki juga Ya, bisa Ustaz. 1 bulan, Ji. Jadi tidak pasti ya. Tidak pasti itu talata kuru. Tapi KHI Indonesia mengatur. Yang dimaksud talata kuru menurut versi ulamanya Indonesia ditetapkan dalam KHI, kompilasi hukum Islam 100 hari. 100 hari. Ya, jadi tidak boleh tidak ditanya lagi, tanggal berapa kok haid, kapan kok lagi haid. Siapa tahu orang bohong-bohong nih, balik-balik. Mau sekali menikah, dalam 1 bulan ini 4 kali kah haid Ini apa mau mau menikah ini bulan Iya kan? Atau sekali tidak mau, tidak ini 4 bulan ini tidak pernah kah haid. Masa kauan apa perisai? Apa nak tahu kan kalau dibohongi atau apa kan? Makanya Islam kita di Indonesia menetapkan undang-undang tersendiri tentang pernikahan. Harus 100 hari setelah cerai, ya, setelah cerai baru bisa menikah ulang 100 hari. Apa pertimbangannya ulama kita? Salah kuru itu tiga haid. Anggaplah normalnya 1 bulan berarti 30, 1 bulan 60, 2 bulan ketiga 90. Mungkin ada juga jedanya sucinya 10 hari, 9 hari. Makanya 3 bulan 90 hari, digenapkan ya, mungkin terlambat atau mungkin lebih ditambah 10 hari, maka Indonesia menetapkan yang dimaksud 3 kali suci, 3 kali haid itu 100 hari titik. Titik. Ini namanya KHI. Jadi namanya pendekatan hukum Islamnya. Terutama kita ambil namanya KHI. Ya, kompilasi. Apa tadi kemudiannya KHI? Kompilasi. Hukum Islam. Hukum Kompilasi. Ya. Islam. Biasa jadi dengar ini Fikram. Kompilasi hukum Islam atau baru nu dengar? KHI. Biasa, Ustaz. Biasa aja. Oke. Biasa. Lanjut. Lanjut sampai mana tadi jauh kalau lupa ini. Apa tadi itu gara-gara nu tanya tadi Fikram? Apa tadi itu? Apa minta dibantah-bantah tadi? Apa tadi itu Kristen akad Tentang nikahnya apa? akidah, Ustaz. Akidah, Ustaz. Oh, jadi kalau lintas agama tidak boleh ya Ya. kalau di Indonesia ya, beda agamanya. Oke, sebentar itu KHI-nya. Kita lihat dulu Al-Qur'annya dan kita lihat bukunya Prof. Galib dulu. Makanya baguslah kasih contoh. Prof. Galib bilang begini, apa? Oke, itu tadi teologi. Oke, pendapat ketiga tadi mengatakan pendapat pertama tadi tidak boleh, ada yang kemudian tidak boleh. Pendapat ketiga tadi boleh tapi dengan syarat. Nah, tadi saya sampai bahwa Menteri Agama kita itu betul, beliau adalah Prof tafsir. Ya, betul. Betul. Beliau adalah doktor tafsir. Betul. Beliau juga bahkan waktu di Makassar kepala sekolah di pesantren Pondok Madinah Makassar dulu. Ya, di Jalan Sunu. Betul. Pemahaman Al-Qur'annya saya yakin bagus. Baca kitabnya bagus, ya. Nah, karena beliau adalah jabatannya Menteri Agama, berarti dia menaungi 6 agama. Begitu Afas. Begitu ya. Menaungi 6 Ustaz.
agama. Agama. Kalau beliau, oke, KTP-nya KTP Islam, diundang di pesantren, diundang di masjid, enak. Tapi walaupun dia KTP-nya KTP Islam, diundang oleh biarawan, ya pendeta, pastor, kuil, apalagi namanya, vihara, ya kan? Nah, ada orang yang ekstrim tidak paham, oh haram, 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 haram. Ya kan? Nah, pendapat ketiga, kalau bagi yang kompeten, pejabat-pejabat begini, ya memang dia tugasnya begitu. Ya, hadir ini. Tapi kalau saya karena tidak diundang ya, tidak ada juga kenalanku orang Kristen, tidak ada di tetangga apa, tidak ada di sahabatku orang Kristen, maka buat apa? Selamat Natal, siapa temanku orang Kristen? Ya kan, tidak ada di kepentinganku. Ya kan, mau masuk gereja, anu Ustaz, haram-haram itu masuk gereja. Tunggu dulu, saya lupa antara Umar atau Ali atau dua-duanya. Ketika menaklukkan, ingat, ketika menaklukkan dulu, ya, menaklukkan Islam sudah menyebar itu, mau masuk ke gereja dia melihat patung Yesus itu, patungnya jatuh, dia kasih berdiri, suruh angkat itu patungnya. Kemudian masuk waktu sholat, karena tidak ada tempat lain, apa awal hasil bagaimana? Saya lupa ini antara Umar atau Ali. Dia sholatnya di apa namanya tadi, di gereja. Iya kan? Kalau Menteri Agama datang saja, oke, ini bayangkan sahabat Nabi sholat ini loh di gereja. Pada masa Nabi bagaimana Fikram dan Afwas? Ya, karena dulu kan tidak ada pi aula, tidak ada pi gedung-gedung. Ada tamunya Nabi, orang kafir. Di mana diterima? Di Masjid Nabawi, Madinah. Sebelum sampai saat ini kan sudah diharamkan ya, orang kafir Mekah Madinah diharamkan masuk, ya. Ya. Innamal musyrikuna najasun. Itu ayatnya ya. Tapi sebelum turun itu ayat, ya, tamu-tamunya Nabi, orang kafir, orang Kristen, ya kalau ada berkunjung, di mana diterima Nabi? Rumahnya Nabi itu kecil. Istilahnya tidak kondusif. Kalau tamunya banyak bagaimana? Ya kan? Maka di mana diterima Fikran? Di Masjid Nabawi yang Madinah sekarang. Berarti Nabi menerima orang kafir di masjid. Sahabat bahkan pernah sholat di gereja. Bagaimana kalau begitu? Ada orang terlalu ekstrim. Tidak orang ekstrim. Makanya ada mengatakan dengan syarat. Ya, kalau ada anu silahkan. Jadi kalau Menteri Agama, walaupun dia agama Islam, diundang sama orang Hindu, datang kau tahu. Iya kan? Diundang sama orang Kristen. Saya berikan contoh, Fikram. Besok-besok Anda jadi Menteri Agama. Oh, jangan Menteri Agama, Fikram. Dekat-dekat. Kepala urusan agama di Polman. Ingat di Polman itu Sulbar. Ya. Anda diundang oleh Kabupaten Mamasa. Mamasa banyak Kristen toh, Fikram? Ya, Yes, banyak. Ustaz. Banyak. Anda sebagai ketua Departemen Kementerian Agama Sulbar diundang sama orang Mamasa, ya. Oke. Anda sehat, Anda tidak di luar kota, ya, ya. Beda kalau keluar kota, kok tuh, oke. Tapi ini tidak ada di usur-usurmu. Anda sebagai, mau kau datang atau tidak, Fikram? Cepat kok. Mau kau datang atau tidak? Di Mamasa tinggal. Datang. Jadi biar masuk ke gereja. Yes, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya. Iya kan? Pasti ketika datang apa mengucapkan? Masa assalamualaikum mengucapkan? Selain salam sejahtera apa mengucapkan? Selamat apa mengucapkan? Masa selamat Idul Fitri? Bukan toh? Apa mengucapkan sama ketika 25 Desember nanti nih? Nah, apa mengucapkan? Selamat apa? Selamat tahun baru, Ustaz. Itu 25 Desember anu. 25 Desember apa mengucapkan? Diundang ke sama ini masuk gereja 25 Desember. Apa mengucapkan? Bilang saja selamat, saudara. Selamat saudara. Itu berarti ya begitu. Kalau orang-orang kepentingan, masalahnya disebut saja NATAL. Apa salahnya? Ada juga memang orang terlalu anu ya. Ada juga seperti ini bunda. Saya pernah mendengar itu ada orang ekstrim bilang bunda saja itu katanya haram. Karena kenapa? Itu orang Kristen, Bunda Maryam. Ini bahasa KBBI ini, saudara. Bahasa KBBI, kamus. KBBI. Ya kan? NATAL itu ada di KBBI. Bunda juga. Sebelum adanya Maryam.
Iya kan? Apalagi marjan sebelum Nabi Muhammad, kita punya kamus sendiri, Bunda. Iya kan? Iya, jadi tidak boleh bilang Bunda. Nanti menyerupai orang Kristen. Sama dulu. Orang Amerika, orang orang Belanda, orang Portugis pakai jas, pakai jas. Ya, awal-awalnya haram itu pakai jas, mengikut orang Portugis, orang Belanda, orang kafir jangan pakai jas. Sekarang, ya, di Sulawesi Selatan, Sulbar juga mungkin. Coba lihat, yang khutbah Jumat 99% ustaznya kalau khutbah Jumat pakai jas. Bahkan kalau tidak pakai jas dianggap tidak sopan. Besok-besok Afwas atau Fikram ceramah khutbah Jumat, ya, kalau tidak pakai jas dianggap tidak sopan. Ya, maka rata-rata pakai jas. Bagaimana Afwas? Di Goa bagaimana? Dekat masjidmu di mana? Nah, pakai jas itu anunya, ustaznya. Iya, Ustaz, biasa. Rata-rata. Bagaimana Fikram? Di Sulbar pakai Di jas. sini Ustaz, tidak Ustaz. Tidak Oh, Ustaz. enggak pakai jas, jarang dipakai jas. Kalau lebaran ya, lebaran, bagaimana kalau lebaran? Lebaran Ustaz, pakai jas dia Ustaz. Lebaran. Nah, berarti itu jas produknya orang kafir, orang Belanda yang bawa, orang Portugis bawa. Nah, begitu. Eh, itu kan budaya, itu kan budaya. Jadi begitu. Ya. Hmm. Jadi begitu anak-anak, jadi begitu Anuna. Sampai saat ini sebelum saya jelaskan lagi pendekatan hukum, pendekatan teologi dulu, ah, ada yang ingin bertanya, Afwas atau Fikram? Coba nih sebelumnya, Astagfirullah, 1 menit mami. Tidak jadi juga jelaskan pendekatan hukum nanti. Jadi Ustaz, Ah, Sedikit, Ustaz. mau apa soalnya bertanya? Bertanya nih. 1 menit mami. Itu, Habis Ustaz. pas nih biar pengen kita tambah beberapa menit. Sedikit, Kalau Ustaz. tadi lama dibuka, ditunggu pikiran tadi bela. Lama sekali datang. ada Oke, mau Abbas, kutanya Ustaz. kenapa? Itu, Kenapa? Ustaz, untuk hari keagamaan itu, Ustaz. Kenapa Hmm. di hari Natal saja yang selalu terjadi konflik? Kenapa bukan hari keagamaan seperti di Buddha, pas Hindu, Konghucu? Hmm. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, begitu pertama. Coba lihat kalau Anda di kelas dulu mulai dari SD sampai SMA, yang biasa saingan itu ranking 1 dengan ranking 2. Ya, jarang itu ada saingan ranking 1 dengan yang paling nakal, yang ranking 20. Mau apa saingan dengan ranking 20? Ya, nah jadi kalau lihat sosiologinya dan antropologinya, karena ini agama 01 dan 02 terbanyak di Indonesia. Oke? Ya, Ustaz. terbanyak di Indonesia. Yang kedua, ya, dua agama ini termasuk agama yang namanya misionaris. Misionaris. Buddha sebenarnya misionaris, tetapi dia agak sedikit sekali 1% mungkin kalau di Indonesia. Tapi selebihnya itu Kristen itu misionaris. Misionaris itu berarti ada visi berdakwah. Hindu tidak misionaris. Hindu. Jadi walaupun Anda di Bali 10 tahun, Anda tidak akan bakal diajak-ajak masuk Hindu. Beda kalau Islam, misionaris artinya berdakwah. Makanya ada kan ceramah-ceramah. Pendetanya juga misionaris. Jadi agama Kristen juga kan misionaris. Makanya kalau kita lihat ada di daerah terpencil, apakah ada kristenisasi? Coba lihat. Tidak pernah itu. Ada di anu itu bagi-bagi Indomie. Hinduisasi, Buddhisasi, tidak ada. Ya, yang ada apa? Kristenisasi. Jadi karena mereka juga adalah agama misionaris. Ya, Islam juga agama misionaris. Yang kedua 01, 02. Jadi itu kurang lebih latar belakangnya. Kenapa dua ini berontrok. Dan walaupun Indonesia Muslim, tapi coba lihat dari aspek ekonomi atau orang kayanya, ya orang Kristen mungkin yang lebih banyak uangnya di Indonesia. Cina, Cina Hindu Buddha, ada Hindu Buddha. Tapi Cina juga tidak sedikit itu orang Kristen. Ya, pemilik-pemilik saham ini orang Kristen. Jadi Yahudi tidak Yahudi bukan agama misionaris. Ya, bukan. Bahkan dia gemar dan senang karena dia agama eksklusif. Eksklusif dia. Jadi dia biar tidak mengajak tetapi dia bangga atas dirinya walaupun tidak mengajak orang lain. Beda kalau kita kan mengajak ud'u ila sabili rabbika mengajak.
Karena kita sama-sama misionaris 01, 02, kemudian itu, maka, dan ini yang menonjol. Hotel-hotel, hotel-hotel biasa, ya kan? Hotel-hotel biasa dilihat ada merah-merah pakai Santa Claus, ya kan? Kemudian apalagi ucapan-ucapan atau film-film, ya film-film Barat, Barat kan Kristen rata-rata, ya Barat. Banyak ya. Saya itu kalau 25 Desember dulu kalau waktu saya kecil paling saya tunggu itu filmnya Home Alone. Home Alone itu anak-anak, Home Alone. Itu ku nonton. Film-film Natal tapi anak-anak lucu-lucu. Itu aja Home Alone yang ditinggalkan sama mama. Nah, itu Home Alone 1, 2. Tamat itu filmku Home Alone. Berapa kali ulang-ulang. Waktu kecil dulu kan. Ada film-film khusus untuk itu. Itu yang dilihat. Maka dilihat nih bersaing nih antara satu dengan lain. Ya, betul. Betul. Kenapa kita bilang kunci pacai apa? Selamat apakah? Selamat Hari Raya Nyepi, selamat Imlek, selamat ini. Kenapa tidak dianu ya kan? Tidak terlalu anu memang itu. Tidak terlalu. Dan ini momentumnya Desember itu adalah berdekatan juga hari libur. Ya, mungkin karena kesibukan, ya kan? Belum lagi berdekatan dengan tahun baru. Dan seterusnya. Dan sudah budaya di kuliah itu bilang, bosan sama dengar. Kalau Desember-Desember itu terus dipersoalkan, biddah-biddah, haram-haram. Yang lain mau bicarakan ini terbukti ini lagi belum tuntas. Iya kan? Ahli kitab ini saja belum tuntas dibahas. Eh, Pondasinya itu belum matang. Bagaimana kita bahas yang lain? Ya begitu mungkin. Mohon maaf sudah lewat 4 menit. Saya ambil Saya waktu Ustaz Anda. ya. Masih ada yang bertanya apa? Oh, Ustaz, Fikran. Silakan. ini keluar dari teks Ustaz tapi ya termasuk akidah. Itu Ustaz yang kadang-kadang orang tua sekarang itu mencari hari baik. Bagaimana hukumnya itu Ustaz ya? Mencari hari baik Oke. ya bulan Ya. bulan ya. Oke. Hari baik. Bagus, bagus. Yang pertama itu ada bukunya ulama kita. Bahkan ada menjadi selebaran itu ya. Selembaran. Ya, bahwa ini hari baik atau hari apa. Ada cara hitungnya dan seterusnya. Oke. Selembaran itu Ya. catatan ini bukan Al-Quran, bukan hadis. Tapi namanya teori. Teori ya. Teori. Namanya teori dari manusia atau ijtihad atau pendapat ya. Yahtamilu khata atau yahtamilu shawab. Bisa benar, bisa salah. Ya. Nah, satu. Tapi kalau saya ditanya, pendapat yang saya pilih adalah saya melihat bukan hari. Saya melihat baik atau tidaknya itu adalah bulan. Oke, bukan sekedar hari. Betul, ada hari Jumat paling bagus. Oke, tapi secara umum saya lihat itu adalah bulan. Kenapa? Secara umum hari yang bagus adalah hari libur atau hari orang berkesempatan panjang libur, ada acara hari bagus itu. Iya kan? Iya, oke. Baru tidak hujan nih. Itu hari bagus itu. Iya kan? Oke. Yang kedua, saya lihat bulan. Kenapa? Coba lihat surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur. Apa sambungannya, Pas? Inna iddatas syuhur. Apa sambungannya? Aina kalupain. Ada 12 bulan. Minha arbatun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Jadi kalau saya melihat surat Taubah ini, yang mulia dengan tidak mulia, ternyata Allah sudah bagi-bagi. Bagi-bagi. Oke. Kalau tentang kemuliaan hari Jumat itu hadis. Ya, berarti ada kemuliaan hari. Itu hadis. Ya kan? Bagaimana Sayyidul Jumat itu begini. Ya, ada amalan-amalannya dan seterusnya. Oke, hari Jumat ini dilahirkannya Nabi Adam, hari Jumat ini dan seterusnya. Oke, tapi kalau kita bicara tentang, karena itu anak hadis ya. Kalau kita bicara Al-Quran, kalau saya melihat anak Al-Quran, kita lihat ayat, maka surah At-Taubah itu yang bagus dengan tidak, itu berdasarkan bulannya. Berdasarkan bulannya. Ya, coba nanti nih kaji. Kalau di lontar juga ada tuh ucapan begini, Fikram dan Afwas. Ya, jadi selain Al-Quran dan hadis, you juga harus tahu-tahu sedikit tentang lontar. Misalkan, sekarang Jumadil apa sekarang? Jumadil akhir nikah atau masuk Rajab? Mau masuk Rajab? Rajab Ustaz. Rajab. Oke.
Kalau di Lontara tertulis begini. Nah, ini semua jomblowers ini. Ya. Kalau di Lontara bulan Rajab bagus orang menikah. Tapi tidak bagus orang naik rumah. Oke? Di Lontara bulan Muharram tidak bagus orang menikah. Bulan Muharram. Makanya dia bilang orang, Bambang kalau bulan Muharram menikah. Itu bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi Lontara. Lagi-lagi Lontara berarti teori. Teori. Mau dilakukan, mau tidak. Tentu ada alasannya dulu Panritata, ulama-ulama tak. Kenapa dikatakan itu dikatakan nakasa atau bambangi atau panas ki dan sebagainya. Kalau bulan Sabang itu Fikram, dua-duanya bagus Fikram. Menikah bagus dan naik rumah juga bagus. Nah ya, ya. Ya, Kalau Ustaz. Rajab naik rumahnya jangan kau naik rumah bulan Rajab. Kalau di Lontara. Tapi kalau menikah bagus. Kalau saya juga menikah bulan Rajab. Makanya coba lihat nanti bulan Rajab, apalagi bulan Sya'ban, pasti banyak sekali undangan pernikahan. Banyak sekali di palang-palang jalanan. Karena itu di Lontara memang tertulis begitu. Ada barakahna di Sya'ban. Kalau menurut Lontara. Apa hadisnya, apa ayatnya? Bukan Al-Quran ini, bukan hadis. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman spiritual atau pengalaman pribadi dari ulama-ulama kita dan seterusnya. Begitu pula hari-hari Fikram. Ya, nah, yang penting itu tadi, jangan kok percaya-percaya apa. Ini adalah hasil-hasil riset gitu kalau masalah akademik ya. Kalau Anda berbicara akademik, ini hasil risetnya orang ini. Setelah dia lihat pengalamannya apa. Saya berikan contoh, bulan Muharram. Ya, kenapa dulu ulama kita mengatakan di Lontara bulan Muharram itu panas? Ya, coba lihat, Ya, bulan Ustaz. Muharram apa yang terjadi kepada cucunya Nabi? Apa yang terjadi pada cucunya Nabi di bulan Muharram? Hafaz Penggal, tahu? Ustaz. Dipenggal. Makanya ada kisah Karbala. Ya, Ya, Ustaz. oke. Coba lihat. 10 Muharram Anda tahu memang. 10 Muharram Anda tahu. Nabi Nuh bebas dari banjirnya. Ya, banyak peristiwa Asyura ya. Fikram ya, banyak ya. Ya, Pak. Nabi Yunus bebas dari ini. Itu 10 Muharramnya anak-anak. Pertanyaannya, 9 Muharram apa? 8 Muharram apa? Nabi dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan apa? Berduka, Ustaz. Oke. Nabi Musa selamat 10 Muharram, tapi 9-nya, 8-nya atau 1 Muharramnya apa yang alami Nabi Musa? Oke, Nabi Yunus selamat dari perut ikan Nun 10 Muharram. Oke, selamat. Nabi Nuh juga selamat banjir 10 Muharram. Tapi sebelumnya apa yang terjadi? Apa yang Iya, terjadi? iya. Nah, makanya ulama kita begitu di Lontar itu, jangan ku Muharram, lebih baik kita kalau Muharram jangan dulu pesta-pesta, mau banyak istighfar maki, banyak apa karena Allah ternyata selain 10 Muharram kasih keselamatan, tapi 1 Muharram ke atas itu Allah juga kasih ujian. Daripada kita Hmm. pikir-pikir itu, jangan dulu banyak-banyak goyang di rumah, keluar-keluar rumah. Apa kita banyak berzikir saja ini. Ini awal tahun berarti banyak banyak ibadah, banyak zikir, banyak berdoa saja. Jangan macam-macam dulu. Apalagi mau kasih menikah apa, lebih ingat Allah dulu ini. Nanti bulan-bulan depan ingat lain. Mau menantu kah, mau ipar, mau suami, nanti ingat lain. Begitu filosofinya orang tua ya dulu. Jadi ada orang 10 Muharramnya nah, lihat baik. Selamat, selamat, selamat. Pikir itu anak. Betul, 10 Muharram itu selamat. Tapi tidak ada orang pikir 9-nya apa, 8-nya apa itu Nabi Musa. Dikejar-kejar domba-domba mati atau tidak. Nabi Yunus juga itu hampir misakarat itu. 40 hari nih, jadi 39 hari nih di Peru anu. Ya kan tidak makan, tidak apa Nabi bikin pasti sisa nih. Ya kan? Itu yang Anda tidak pikir. Ulama kita di Lontara, nah, mau Anda percayai, mau Anda lakukan, silakan, mau tidak juga silakan. Ini berdasarkan by riset dari ulama-ulama kita, ya. Kalau Al-Quran hadis oke, benar. Tapi pendapat-pendapat begini, silahkan Anda menempati akal Anda masing-masing, apalagi sudah Anda di puncak pendidikan yang tinggi, ya. Begitu. Lewat 12 menit. Bagaimana? Sudah, Mi? Cukup, Mi? Luar Siap-siap mandi biasa, sholat Ustaz. atau bagaimana? Masih ada? Kenapa? Luar biasa, Ustaz. Sudah, Mi? Harus Alhamdulillah. harus